Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melakukan untuk penentuan nilai intermitensi pada sinar matahari. Yang pertama adalah kita membuatkan flowchart, yaitu dimulai dari mengumpulkan data untuk penganalisaan, kemudian membuatkan tabel perbandingan, selanjutnya dibuatkan perhitungan intermitensi sesuai dengan standar. Jika belum sesuai, maka kita kembali lagi melakukan kontrol optimasi dan membuat perbandingan tabel kembali. Nah, jika sudah sesuai, maka kita bisa menganalisa hasil perbandingan, kemudian selesai. Ada beberapa langkah untuk membuat tabel perbandingan tersebut, yaitu langkah pertama mengumpulkan data untuk studi analisa perbandingan dan perhitungan. Langkah kedua yaitu membuat tabel perbandingan dari data yang telah diketahui. Langkah ketiga yaitu memperhitungkan secara matematis hasil dari perbandingan intermitensi beberapa faktor. Langkah keempat yaitu menganalisa hasil perhitungan. Di sini diketahui level intermitensi dari level 1 sampai level 10 dengan range intermitensi persentasenya itu di level 1 0 sampai 10%, kemudian meningkat dari 10 sampai 20, level 3 20 sampai 30, kemudian selanjutnya sampai di level 10 90 sampai 100%. Tabel kedua adalah durasi level, yaitu dengan range durationnya dalam menit, yaitu range-nya 0 sampai 10 di level 1, di 10 menit di level 1, dan 90 sampai 100 menit di level 10. Di sini kita sudah mendapatkan data iradiansi daerah Cikarang per tanggal 1 Oktober 2022. Data ini didapatkan dari website geologi, bisa ditemukan di Google. Kita tinggal memilih daerah mana yang akan diambil data iradiansi mataharinya, maka akan keluar data sebagai berikut. Untuk yang pertama, sinar matahari itu diambil dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Pada tanggal 1 Oktober terlihat dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang tidak terjadi iradians matahari. Kemungkinan besar di sini terjadi hujan ataupun sangat mendung kondisi cuacanya. Nah, dan pada jam 14 atau jam 2 siang matahari sudah mulai mengeluarkan iradians yang cukup tinggi, yaitu sekitar 552,6. Kemudian meningkat lagi di jam 3 sore, tapi di jam 4 sore matahari sudah mulai turun, dan sampai di jam 18 atau petang hari itu sampai menurun 40,3. Dan pada saat jam 19.00 ini karena sudah malam, maka radiansi matahari sudah tidak ditemukan. Dari tabel di atas maka didapatkan grafik sebagai berikut, yaitu signifikan di jam 13
akhir sampai jam 14, kemudian di puncaknya di jam 3 sore dan landai sampai ke jam 19.00. Kemudian tabel kedua yaitu data iradiansi daerah Cikarang di tanggal 1 November 2022. Nah, di sini kita temukan bahwa jam 6 pagi iradiansi matahari masih 0. Kemungkinan besar di sini terjadi mendung sehingga sinar matahari sangat kurang, maka dia terhitung 0. Kemudian di jam 7 pagi sudah mulai radiansi matahari terlihat dan meningkat sampai di jam 12.00. Nah, pada jam 12.00 sampai jam 14 terjadi penurunan. Kemungkinan ini ada beberapa faktor yaitu mendung ataupun sedikit hujan rendah sampai di jam 19.00 sudah bisa dipastikan ini sudah petang, maka sinar matahari pun tidak dapat diketahui lagi. Maka didapatkan untuk grafiknya sebagai berikut, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang sinar matahari signifikan naik, dan turun signifikan juga pada saat jam 12 sampai jam 14. Di tabel yang ketiga yaitu iradiansi di daerah Cikarang di tanggal 1 Desember 2022 dari jam 6 pagi terlihat maka terjadi 0, maka ini kemungkinan besar matahari belum menunjukkan iradiansinya. Kemudian sekitar di jam 7 sudah mulai naik dan terus meningkat sampai di jam 13.00. Dari jam 13.00 sudah mulai turun, kemungkinan terjadi mendung atau awan yang menghalangi, dan di jam 18.00 sudah mulai rendah sampai di titik jam 19.00 sudah tidak terjadi lagi radiansi matahari. Maka didapatkan grafik sebagai berikut. Dari jam 6 sampai jam 19 yaitu grafik tersebut naik turun ya. Dapat dilihat, maka kemungkinan besar cuaca pada tanggal 1 Desember ini cerah ya, tapi cerah berawan. Maka didapatkan sebagai berikut. Dari beberapa data tadi maka dapat dilakukan perhitungan intermittency level. Intermittency level dalam persen yaitu PS per PM, di mana PS adalah solar irradiancy measurement atau perhitungan solar irradiancy, sedangkan untuk PM adalah maximum value measurement atau titik pengukuran tertinggi pada irradiansi. Maka didapatkan tabel untuk level pada tanggal 1 Oktober yaitu di jam 6 pagi karena tidak ada irradiansi maka range-nya 0% dan intermittency levelnya 0. Kemudian untuk selanjutnya untuk irradiansi 0, maka intermediansinya sama level intermittensinya juga 0. Nah, kita hitung untuk di
radiansi 552,6 di solar adherensi yang terbaca datanya. Kemudian di maksimum pengukurannya di 617,14, maka didapatkan 0,8 atau range-nya 89%, maka intermitensi levelnya sampai di level 9. Kemudian selanjutnya sama, karena di titik 617,4 itu maka range untuk intermitensinya yaitu 100%, maka levelnya di level 10. Kemudian selanjutnya sama, untuk karena terjadi penurunan di 431,25 per maksimumnya 617,14, maka didapatkan 0,7 atau sekitar 70%, maka bisa didapatkan level 7%. Oke, untuk selanjutnya untuk perhitungannya sama, maka akan didapatkan level dengan kondisi yang sesuai dengan data yang terukur. Kemudian di perhitungan untuk tabel 2 juga perhitungannya hampir sama, tetapi dengan range yang berbeda ya, yaitu di sini maksimum untuk level intermitensinya di level 9, yaitu dengan level 86%. Sebagai berikut ya, ini ya. Oke. Selanjutnya ini untuk tabel intermitensi level di tanggal 1 November. Rambutnya di tanggal 1 Desember yaitu sebagai berikut. Di sini terjadi level intermitensi sampai 100%, terjadi 2 kali, yaitu di sini, maka didapatkan kemungkinan besar ini full matahari. Nah, maka dapat disimpulkan dari 3 perhitungan range level intermittent radiansi matahari di daerah Cikarang, yaitu didapatkan bahwa level 1 adalah kondisi di mana sering terjadi intermitensi karena peristiwa naik turunnya sinar matahari yang mempengaruhi efektivitas pembangkit yang menghasilkan energi. Sedangkan untuk level 10 ini dikisarkan hampir tidak terjadi intermitensi karena tingkat sinar matahari terserap sempurna oleh solar cell. Oke, demikian singkat untuk level intermitensi pada matahari, agar kita bisa mengetahui baik atau tidaknya kita penggunaan solar cell di daerah yang akan dipasangkan solar cell. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.